Kita tanya pengawal keselamatan ke punya orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukan mereka faham. Dia bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Nggak tahu juga apa, mungkin bisa nggak ya? Pertanyaannya mampu nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Padi Gebut Official. Tetap support Padi Gebut agar Padi Gebut selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, saat ini kita akan mereaksi sebuah video datang dari negeri jiran, tetangga kita, seorang TikToker mengunjungi Indonesia, kemudian melihat Indonesia ini dengan mata kepala dia sendiri, membandingkannya dengan yang terjadi di negaranya gitu. Apa saja yang dia saksikan, marilah kita simak bersama-sama sebelum kita mereaksinya. Jangan kemana-mana. Itulah bangunan tertinggi di Indonesia yang kat belakang aku tu. Orang Indonesia sendiri pun ramai yang tak tahu pasal ni. Autograph Tower ni terletak dekat ibu kota. Ada 75 tingkat dan setinggi 385 meter. Bangunan ni baru dia tahu, dia dah sembilan tahun 2023 dulu. Tapi kalau korang tengok yang sebelah tu, dia ada kat sebelah tu tahu. Tinggi juga kan? Tapi itu dipanggil Luminary Tower. Yang tu ada 64 tingkat saja dan setinggi 304 meter. Konsep dia lebih kurang macam menara berkembang Petronas lah, cuma tak ada jabatan je. Bentuk dia pun nampak cantik je kan, nampak moden. Kalau korang duduk dekat area Tamrin ni, korang boleh ke sana jalan kaki je. Ada tak yang pernah ke sana? Cuba komen sikit. Apa lagi fakta menarik pasal bangunan ni? Kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa follow sekali, okey? Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis. Tapi kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tengah dalam bahasa Melayu. Mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita, tak ada masalah. Dekat Malaysia, kalau kita tanya pengawal keselamatan ke punya orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukan mereka faham. Dia bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda, semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Tolong saya tengok di Indonesia ni. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi semua pekerjaan 3R. Ni masjid terbesar di Asia Tenggara tau. Boleh muat sampai 200,000 jemaah. Kena datang ke Jakarta kalau korang nak tengok sendiri. Nama masjid ni Istiqlal. Katanya masjid ni dibina pada tahun 1961 sebagai simbol kemerdekaan negara. Sebab itulah namanya Istiqlal yang bermaksud merdeka. Saya dah masuk dalam masjid ni, sangat luas, bersih dan cantik. Sesiapa datang ke Jakarta, jemput solat dan ziarah masjid ni. Baik, seperti tadi yang dia sampaikan bahwa yang di Indonesia itu yang dia lihat dari pekerja penyapu jalanan, kemudian penjaga keamanan atau di Indonesia sebutnya kan satpam ya, satuan pengamanan, terus segala aktivitas yang ada di sekitaran yang dia lihat itu ternyata tidak ada orang asingnya. Semua berwajah Indonesia, gitu, berwajah orang-orang Melayu gitu ya. Katanya orang Melayu orang bisa. Istilahnya wajahnya tidak asing. Jadi dia merasa seperti hidup di negaranya sendiri gitu kan. Sedangkan di Malaysia ini sangat berbeda jauh setelah para TKI ini pada pulang dan tidak kembali ke Malaysia lagi. Tentu yang datang ke sana ini kebanyakan orang-orang dari Asia Selatan, Bangladesh kebanyakan gitu. Makanya banyak yang menyebut namanya Malaides. Nah, seperti itu ya. Malaides. Malay itu Melayu, des itu wilayah, berarti wilayah Melayu. Begitu kalau Bangladesh, des itu wilayah Bangla atau wilayah Bangla, kan kurang lebih seperti itu pengertiannya ya. Begitu kawan. Jadi yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di Malaides ini sangat berbeda jauh. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa mereka-mereka yang bekerja di sektor kasar, istilahnya penyapu jalanan, kemudian satpam itu kebanyakan yang disampaikan dia sendiri tadi kan orang-orang dari Bangla. Jadi orang-orang tempatan, orang sekitaran, orang yang disebut warga
istilahnya dia mengaku sebagai yang punya negeri gitu. Melayu gitu kan, etnis Melayu itu jarang ditemui di tempat-tempat, istilahnya di tempat-tempat pekerjaan kasar gitu. Tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu, sedangkan di Indonesia itu tidak. Sedangkan di Indonesia itu dari pekerja kasar sampai penjaga keamanan sampai mereka yang di kantor itu orang-orang Indonesia sendiri gitu. Mayoritasnya orang-orang Indonesia sendiri seperti itu. Jadi ini ya cukup memprihatinkan untuk yang di sana, yang jiran kita ya. Tadi dia juga nyebut bahwa bagaimana ke depan itu untuk orang-orang tempatan, orang sekitaran mungkin bisa KL atau segala macam lah yang di situ ya, yang orang merasa yang punya negeri itu bisa melaksanakan tugas atau menjalankan pekerjaan kasar tanpa harus ada orang-orang yang dari luar. Tapi yang nggak tahu juga apa mungkin bisa nggak ya. Pertanyaannya mampu nggak gitu. Sedangkan untuk pekerja-pekerja kasarnya mungkin sementara ini kan masih dikuasai oleh orang-orang yang dari luar kan, pekerja asing seperti itu. Abangnya tadi juga menyoroti tentang pembangunan tower, pembangunan gedung tinggi. Ya tentu yang bangun ya orang Indonesia. Itu pekerjanya orang Indonesia kan. Seperti baik pekerja, kadang-kadang desainnya juga orang Indonesia sendiri, arsiteknya juga orang Indonesia, terus pekerja bangunan juga orang Indonesia, semua lah ya gitu. Seperti itu kawan yang terjadi di Indonesia. Jadi dari bawah sampai ke atas itu dikerjakan orang Indonesia seperti itu. Terus tentang Istiqlal, masjid besar, masjid 200.000 yang menampung jamaah seperti itu, segitu banyak, berdiri 1961 sebagai simbol Jakarta ya, Masjid Istiqlal dan Monas. Oke, cukup sekian ya reaksi daripada Gabut. Yang jelas ini bukan apa istilahnya, memberikan peringatan kepada katanya kan serumpun saudara kepada saudara yang ada di Malaysia sono ya, berusahalah untuk mengisi pos-pos pekerjaan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi sampean tuh tidak kebingungan gitu. Jangan sampai setelah dikuasai orang luar, orang asing baru teriak-teriak, marah-marah kan begitu. Kayak dulu kan pernah ada ustadz yang marah-marah itu. Kenapa toh di sana tuh ada pekerja-pekerja ilegal? Nah, itu juga harus dipertanyakan. Karena kan sampean pada nggak mau kerja, akhirnya banyak orang luar datang mengisi pos-pos pekerjaan yang lagi kosong kan seperti itu. Begitu udah banyak yang sukses, sampean iri, kan begitu judulnya. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.